Geger ya. Roy Suryo ngaku sudah kantongi nama pencetak ijazah palsu Pak Jokowi. Gitu. Loh. Ini siapa nih orangnya? Beneran atau bohongan ini? Jangan sampai ada orang lewat ditarik-tarik dan dituduh macem-macem. Kalau berani ya dilaporkan saja ke Bapak polisi ya. Bukan podcast seperti itu. Lagian UGM sudah bolak-balik klarifikasi. Ini UGM bos ya. Ini UGM loh. Kenapa mereka itu ya sulit banget nerima fakta? Dasar batu. Emang mereka itu dasar batu ya. Paling cocok memang kalau dipalu. Keras sedikit ya bang. Boleh. Yang namanya Pak Betor, kalau Anda itu jago, berpengalaman di dunia politik maupun pernah di DPR, paham tentang undang-undang, maka saya menantang Anda, kalau mau menguji undang-undang atau uji tentang ijazah Pak Joko Widodo, laporkan saja. Laporkan saja di pihak penegak hukum, bukan teriak-teriak, bukan cari panggung, bukan cari sensasi untuk kepentingan pribadi. Seperti itu. Ngeri bukan main. Saya nantang dia. Karena dengan adanya narasinya itu membuat gaduh rakyat Indonesia, host. Rakyat hari ini tidak membicarakan tentang ijazah, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana rakyat bisa makan. Undang-undang perampasan aset itu yang dibutuhkan masyarakat. PPRT itu yang perlu kita bahas bersama-sama. Jadi apa yang dilakukan oleh, apa yang disampaikan oleh Betor ini membuat gaduh. Benar sekali bang, benar sekali. Ini semua gara-gara moncong Betor itu loh ya. Fritz Alor Boy ini tantang Betor, laporkan saja ke polisi. Ya kalau berani seperti itu. Bukan cuma keluar di podcast itu loh. Ya kan? Kalau ada buktinya, laporkan saja. Wah, ini memang ya. Sampai ditantang seperti itu. Ngeri bukan main. Gitu. Nulis hasil temuan di lapangan, didapat informasi. Ini menurut pakar intelijen ya. Intelijen beneran ini, bukan intel Melayu. Dari beberapa rekan sesama pemilik kios di Pasar Pramuka yang siap bersaksi bahwa Paiman Raharjo, mantan Wamendes, memiliki kios ketik dan cetak skripsi sejak tahun 90-an sampai dengan tahun 2017. Wah, pas ditunjuk ya. Dan Bang Bitor mengklaim bahwa ijazah itu diketahui Andi Wijayanto dibuat oleh Anggit, Widodo, dan yang David. mencetak Widodo itu tahun 2012. Karena jadi bertepatan dengan Gubernur DKI, pemilihan Gubernur DKI. Saya hanya membacakan ya. Karena ini sudah di... Nah, ini loh ya, salah satu korban dari moncong Betor Suryadi. Ya, Roy Suryo ini langsung tuduh Paiman Raharjo. Ya, Wamendes bantu Bapak Jokowi palsukan ijazahnya. Loh. Ya, ini bener gara-gara ya moncong Betor itu. Aduh. Dan jadinya gaduh. Ya, Roy Suryo ini langsung percaya saja ini. Gerombolannya itu loh. Gimana tuh ini? Ya bener juga ini yang dikatakan Fritz Alor Boy tadi ya. Kalau ya Betor Suryadi itu memiliki bukti, ya laporkan saja ke polisi, bukan cuma omon-omon saja. Dan jangan ya bikin gaduh seperti ini. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Oke, let's go. Ya tadi baru baca berita ya, ex Menteri Desa Paiman Raharjo katanya pemilik kos di Pasar Pramuka ya. Nah inilah ya pemilik kios ya, salah seorang pemilik kios percetakan di Pasar Pramuka, ex Kemendes, ex Wamen ya.
ex-wakil ya, bukan menteri, ex-wakil menteri desa, pemilik kios, salah satu pemilik kios di Pasar Pramuka ya. Wede. Menurut keterangan Betor Suryadi ya, Betor 10 Suryadi dokumen kan? dipalsukan mulai dari surat nikah, ijazah, keterangan sehat, keterangan bebas narkoba, tes intelijensia katanya dibuat oleh tim Solo bekerja sama dengan tim Jakarta ya, tim DKI untuk dokumen pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ya, berpasangan dengan Ahok. Terus ada lagi, muncul lagi ya informasi bahwa ex Wamendes ini, wakil menteri desa, Paiman Raharjo, apakah ada hubungannya ya? Paiman Raharjo ini pemilik kios diangkat menjadi wakil menteri desa, jangan-jangan komisaris juga. Banyak sekali ya informasi sekarang keluar karena memang banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan, mulai dari lembar pengesahan skripsi yang sangat modern yang tidak mungkin dibuat tahun 1985. Ya kan tahu sendiri bener yang saya katakan tadi. Ya, ada korbannya lagi di gerombolannya Roy Suryo, Rismon ya, menuduh Bapak Paiman Raharjo Wamendes ya yang cetak ijazah Bapak Jokowi di Pasar Pramuka. Loh. Ini loh ya, tuduh terus pokoknya. Heran. Ini buktinya apa gitu loh ya. Aduh, heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, ini Bapak Paiman. Klarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo Wamendes terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustowo Berkama. Bisa dicek tahun itu 2002-2003 itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Nah, tidak benar kalau ijazah Bapak Jokowi ini dibuat di Pasar Pramuka. Ya, yang dituduhkan ini loh ya, Bapak Paiman sudah klarifikasi seperti itu. Waduh. Yang nuduh ijazah Bapak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, mana nih suaranya? Ya, Betor Suryadi ini mana suaranya? Ini kok ngawur ini, kok ngelantur ini. Waduh. Dan Roy Suryo, Rismon dan gerombolannya udah kemakan omongan ngelantur dari Betor Suryadi. Ini loh ya. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo tiba-tiba ikut mengintimidasi Roy Suryo melalui WhatsApp tanggal 6 Mei 2025 yang dikirim langsung kepada Roy Suryo. Berisi permintaan untuk menghentikan tuduhan ijazah palsu Jokowi dan meminta maaf karena hal tersebut adalah tindakan kriminalisasi, perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Dalam WhatsApp-nya itu, Paiman juga mengatakan bahwa Jokowi sakit hati karena harga dirinya sudah diinjak-injak. Narasi yang menyiratkan nada intimidasi mengindikasikan sebagai perilaku manipulatif Paiman Raharjo untuk mengendalikan orang lain dengan rasa takut terkait semakin masifnya upaya pengungkapan
pengungkapan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Paiman Raharjo juga mengatakan pernah melihat ijazah asli Jokowi dan sama dengan ijazah yang lain. Nah, ini kok bisa-bisanya gitu loh ya. Ya Paiman sudah klarifikasi seperti itu tadi. Kok bisa-bisanya Roy Suryo ya mengatakan Wamendes itu intimidasi dirinya gitu. Ya Roy Suryo itu Paiman Wamendes kasih saran, tapi kok disebut apa ini? Ancaman gitu. Aduh. Heran gak tuh? Heran gak tuh kalian-kalian sama Roy Suryo? Padahal ya Bapak Paiman ini ya sudah klarifikasi seperti itu. Dan apa yang dituduhkan Bapak Jokowi soal ijazahnya dibuat di Pasar Pramuka itu salah loh. Sudah diklarifikasi oleh Bapak Paiman. Lah, mereka ini kok sulit banget ya dikasih fakta. Batu memang mereka ini. Batu. Ya enaknya dipalu gitu. Tok gitu. Aduh, gimana itu ini? Nah, kalau soal Prof Paiman ini, Ya, kembali ke situ. ya Pak Roy kan sudah diteror seperti itu kan? Iya, kalimat terakhirnya kan nanti ya, keluarga ini kan gila, Anda tidak bisa hidup dengan Ini- damai gitu. Jadi saran saya, ini kan gila. hidup dalam damai. Minta maaf saja, Mas. Loh, kok saya suruh minta maaf? Mohon maaf nih saran dari sahabat agar kedepannya Mas dan keluarga hidup damai. Terima kasih. Wassalam. Sebutkan dia namanya, Prof. Dia nyebut namanya kok. Lengkap semua. Lengkap. Jam 7:41 tanggal 6 Mei yang lalu. Ya ini. Menurut Pak Janes ini termasuk ancaman yang bisa dipidana nggak? Pidana jelas. Undang-undang IT-nya jelas. Anda Ya. cuma menghentikan agar keluarga Anda aman. Aman itu berarti ada pengancaman dong. Ya. Kalau kamu masih teruskan itu ijazah palsu, ya itu lawannya aman apa? Ya. Tidak. Aman. Ya itu kasusnya. Ya memang mereka itu ya para pembenci, para orang yang suka banget bikin gaduh ini ya. Memang otaknya ini agak gimana gitu ya. Padahal itu saran loh ya. Kok mereka menganggapnya itu ancaman gitu loh. Ini saran untuk menyadarkan kalian gitu loh ya. Hah? Biar tidak bikin gaduh saja. Jelas-jelas fakta sudah membuktikan seperti itu, tapi kalian ini gak percaya aja gitu loh ya. Dikasih saran kok dibilangnya itu ancaman. Waduh. Emang agak sakit mereka itu ya. Nggak bisa melihat fakta yang terjadi loh ya. Ya merasa paling benar gitu kelihatannya ya pikiran mereka itu. Sulit memang sulit mereka itu. Kami juga minta kepada Pak Prabowo demi bangsa. Karena apa? Kami masih menutup semua informasi untuk bangsa lain. Karena kita udah banyak dipertanyakan oleh negara-negara lain. Kami tidak akan mempermalukan bangsa ini hanya karena ijazah palsu. Cuman kami ingin kepastian apakah ijazah itu benar atau palsu. Tidak menuduh. Tolong lihatkan kebenarannya. Panggil di muka umum, perlihatkan, selesai. Jadi di sini kita juga melihat ijazah itu pure 1000% pendapat saya tidak asli, tidak ijazah Jokowi. Kenapa? Fotonya bukan foto Jokowi. Jadi ijazahnya siapa punya saya nggak tahu. Yang penting foto itu tidak foto Jokowi. Jadi siapa yang disalahkan? Mari kita sama-sama mencari kebenaran. Mari kita sama-sama meluruskan semuanya. Jangan ada ketika orang mencari kebenaran, orang itu dikriminalisasi. Waduh. Ini kok bisa-bisanya ya anak abah ini ngancam Bapak Prabowo Subianto, presiden kita tercinta ya. Ya kalau mereka itu mau buka-bukaan ke bangsa lain seperti itu. Loh. Ini loh ya, jelas orang-orang yang sangat meresahkan. Ya,
Sangat meresahkan. Dan ini jelas ya, orang ini. Aduh. Sulit untuk dijelaskan sini, gerombolan-gerombolan ini. Gimana ini menurut kalian ya? Tentang orang-orang ini loh ya, yang tetap ngeyel, tetap ngotot ini loh ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Perspektif ya. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Coba kasih satu kata saja ya buat orang-orang ini loh. Tulis di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Itu ijazahnya pun harus diuji ke otitak. Ini parah. Otentikannya. Ini identik otentikanya. Otentik Bapak, otentik seperti itu, bukan otitet, otitat apa itu? Jelas ini gara-gara Roy Panji nih loh ya. Orang-orang ini ya jadi seperti ini. Otentik ya, seperti itu loh Bapak ya. Kok itu lidahnya keplese-plese gitu ya? Sulit memang ya, sulit bener. Saya ingatkan lagi, kalau Pak Roy Suryo mau lihat ijazah Pak Jokowi sebenarnya mudah sekali. Dia sendiri aja datang ke Solo, ngomong baik-baik. Kalau dikasih Bapak, kalau Bapak nggak mau kan nggak bisa. Kan gitu, itu intinya satu. Ya, yang kedua adalah jangan bawa-bawa rakyat Indonesia. Kalau 80 juta itu ngaco. Ya, saya peringatkan pada Pak Roy ya. Sekali lagi, Bang Roy, ya nggak usah lagi berhenti ikutin proses hukum, berhenti komentar-komentar sana sini, itu malah memperkeruh suasana. Ini skripsi, antar kakak, antar KTP, sertifikat tanah, ini palsu semua ya, kan gitu. Ya, benar sekali Bapak, benar sekali. Ya, kalau pengen lihat ijazah Bapak Jokowi, ya ini kelihatannya ya bisa terjadi ya. Minta baik-baik kepada Bapak Jokowi. Jangan bawa-bawa rakyat Indonesia. Sekali lagi, jangan bawa-bawa nama rakyat Indonesia. Ya, datang ke Solo sendirian gitu lah. Ya, sendirian ke rumah Bapak Jokowi, ngomong baik-baik. Seperti itu. Bukan malah kalian-kalian ini menuduh macam-macam lagi. Kakaknya palsu lah, ijazah SMA-nya palsu lah, skripsi Bapak Jokowi palsu lah, akta kelahiran Bapak Jokowi palsu lah. Bukan malah seperti itu. Jelas ini. Memang mereka itu agak sakit sih, atau emang sakit beneran ya mereka itu. Aduh. Heran juga. Dan tadi katanya Roy Suryo sudah kantongin nama pencetak ijazah palsu Bapak Jokowi. Ternyata yang disebutkan itu Bapak Paiman ya sudah klarifikasi. Ya, seperti itu tadi. Waduh. Ini jelas ya dari apa ya? Gara-gara moncong Betor Suryadi itu, ya. Yang omon-omon saja, ngibul. Sekali lagi, ngibul. Ya, memang sulit banget. Kalau memiliki bukti, ya seharusnya lapor saja ke polisi, bukan malah cuma podcast saja, ya kan? Dan akhirnya cuma ngibul seperti itu. Aduh, ini jelas malah membuat apa ya? Permalukan diri sendiri. Jelas ini. Sok-sokan bawa nama rakyat Indonesia, tapi ya hasilnya nol besar ya kan. Ini karena kalian itu benci kepada Bapak Jokowi. Ini jelas. Ya kalian itu dikasih fakta seperti itu. Ya kalian ini ya kayak gimana ya? Pura-pura buta, pura-pura tidak bisa melihat seperti itu loh ya.
Memang kalian-kalian ini batu ya. Sekali lagi, batu. Ya enaknya emang di palu itu, tok gitu. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif ya. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.